Sumbangsih T20 Indonesia untuk kerjasama internasional yang lebih erat. Itulah yang menjadi topik yang akan kami diskusikan bersama dengan lead co-chair T20 Indonesia, Bapak Bambang Brojonegoro. Halo Pak Bambang, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak, di tahun 2022 ini menjadi tahun penting bagi Indonesia karena Indonesia dipercaya memegang presidensi G20. Lalu seperti apa Pak posisi strategis dari G20 dalam tataran global saat ini? Ya, tentunya posisi G20 sangat penting karena secara total perekonomian yang dihasilkan oleh ke-20 ekonomi terbesar di dunia itu mencapai lebih dari 80%. Jadi artinya mereka sangat mendominasi perekonomian global dan artinya forum G20 akan memberi warna kepada perkembangan ekonomi dunia, tapi yang lebih penting adalah bagaimana agar forum G20 ini bisa menjaga kestabilan dari perekonomian dunia itu sendiri. Apalagi saat ini kita menghadapi kondisi pasca pandemi, ya, di mana ketika pandemi kita mengalami pertumbuhan negatif di hampir banyak negara, dan setelah pandemi tentunya semua negara berharap kondisi perekonomian segera pulih. Nah, T20 ini sebagai bagian dari engagement group dari Ya. G20 ini kan memiliki peran strategis dalam memberikan opsi kebijakan berbasis riset kepada G20 leaders. Selama tahun 2021-2022, seperti apa milestone dari T20? Ya, jadi pertama kalau kita lihat G20 itu eh, sesuai dengan namanya G yaitu government terdiri dari dua track ya di governmentnya. Ada yang disebut sebagai finance track yang biasanya delegasinya dipimpin oleh Menteri Keuangan dan ada yang namanya Sherpa track ya isu-isu non keuangan dipimpin oleh seorang Sherpa ya yang bisa ditunjuk setiap tahun oleh setiap negara anggota. Dan kemudian puncaknya adalah pada G20 Leader Summit yang nantinya juga akan diselenggarakan di Bali bulan November ini. Nah, terkait dengan yang posisi Sherpa tadi, berkembang setelah forum G20 ini mulai menjadi forum yang resmi, maka berkembanglah yang namanya engagement group. Ya. Kira-kira sekarang ada 10 engagement group. Salah satunya adalah Think Tank 20 ya atau T20 atau lebih kita singkat menjadi Think 20 ya. Nah, peran dari Think 20 ini adalah istilahnya kita ingin menjadi bank ide atau istilahnya menjadi dapur ide bagi G20-nya sendiri ya. Karena kebetulan di dunia atau komunitas think tank itu tidak ada vested interest ya. Kita tidak punya kepentingan politik tertentu, kita tidak punya agenda tertentu. Yang kita inginkan adalah kita ingin melahirkan sebanyak mungkin ide, solusi, rekomendasi kebijakan yang harapannya bisa diadopsi oleh negara-negara anggota G20 untuk dijadikan suatu patokan atau menjadi suatu standar dari kebijakan-kebijakan yang berkaitan baik dengan sektor ekonomi keuangan, sektor pembangunan maupun sektor-sektor yang berada di luar ekonomi. Oke. Nah, karena itulah sejak sebenarnya tahun ini adalah ulang tahun ke-10 dari Think 20 karena pertama kali tahun 2012 di Meksiko. Nah, tahun lalu presidensinya dipegang oleh Italia, tahun ini oleh Indonesia. Dan sejauh ini kita mencoba selalu menyampaikan respons terhadap agenda-agenda yang kita rasakan sangat penting di tataran global. Menarik nih Pak, Think 20 sebagai bank ide atau tadi Anda katakan dapur ide. Ya. Sebetulnya seperti apa sih Pak peran T20 ini dalam kerjasama internasional? Ya, intinya begini, karena think tank itu kan istilahnya kekuatannya ada di manusianya, ada di sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Dan tentunya pikiran-pikiran jernih atau pikiran-pikiran yang bisa memberikan solusi bisa datang dari mana saja, ya. Sehingga di dalam komunitas T20 sendiri itu semangatnya adalah bagaimana membangun kolaborasi, ya. Jadi dari think tanknya sendiri juga keinginannya adalah saling mendengar, ya. Karena kita kan sebagai manusia nggak mungkin kita pintar sendirian, ya. Pasti ada orang lain yang barangkali mungkin tidak lebih pintar dari kita, tapi mungkin lebih tahu dari kita untuk suatu hal. Nah, karena itu kita harus komunikasi, kita harus berkolaborasi, Sharing ideas ya sharing Pak? ideas, dan akhirnya semangat itulah yang ditularkan ketika kita memberikan rekomendasi.
penekanan utama kita adalah untuk mempercepat recovery ekonomi setelah pandemi COVID. Tidak ada cara lain kecuali kerjasama antar negara. Ya, kerjasama global harus dikedepankan supaya kita cepat keluar dari dampak negatif COVID yang selama ini membuat beberapa perekonomian harus mengalami kontraksi. Mhm. Nah, T20 ini kan diharapkan bisa menghasilkan rekomendasi kebijakan strategis bagi Ya, G20 leaders. Lalu sebetulnya apa sih Pak yang diharapkan dari komunike T20 ini? ya. Tentunya kita berharap dari komunike yang kita hasilkan ini bisa menjadi bahan pemikiran bagi nantinya G20 Leader Summit ketika mereka menyiapkan produk akhir. Ya, produk akhirnya dari G20 memang komunike bersama. Ada komunike yang disepakati oleh semua peserta. Dan kita ingin rekomendasi yang kita ajukan melalui komunike T20 bisa menjadi sumbangan atau bagian dari komunike akhir di G20. Dan supaya inline dengan yang menjadi prioritas dari presidensi Indonesia, maka bagian dari rekomendasi kebijakan kita itu terkait misalkan dengan bagaimana memperbaiki arsitektur keuangan kesehatan dunia yang menjadi prioritas Indonesia. Yang kedua, bagaimana transformasi digital, ya. Dan ketiga, ini yang saat ini banyak dibicarakan adalah bagaimana menjalankan energi transition, ya, untuk tentunya mengatasi dampak dari perubahan iklim. Terkait dengan rekomendasi kebijakan, sebetulnya eh, boleh dielaborasikan nggak sih Pak terkait dengan rekomendasi kebijakan ini? Sebetulnya rekomendasi kebijakan strategi seperti apa sih yang diharapkan dari hasil komunike T20 ini? Ya, kebetulan kan kalau kita lihat struktur keanggotaan di G20-nya, itu ada yang terkategori sebagai negara maju. Mereka sudah punya organisasi yang lebih dahulu dari G20 namanya G7 atau G7, ya. Nah, G7 ini sudah punya tradisi melahirkan berbagai komunike, kemudian think tank T7-nya juga selalu memberikan masukan untuk G7. Cuma ya kalau kita hanya melihat kepada G7, pasti yang menjadi prioritas utama mereka adalah permasalahan yang tentunya merupakan kebutuhan mereka, ya. Misalnya ya, meskipun semua tahu pentingnya stabilitas keuangan global, tapi ini sangat penting untuk negara-negara G7 karena memang sirkulasi keuangan dunia yang banyak ada di situ, ya. Demikian juga kalau kita bicara isu-isu misalkan perubahan climate change, ya. Climate change ini isu mereka dan mereka kemudian mencoba mencari formula untuk langsung berhadapan atau memitigasi dampak dari perubahan iklim itu sendiri. Nah, kadang-kadang apa yang mereka sampaikan di T7 maupun G7 belum benar-benar merefleksikan apa yang menjadi kebutuhan negara-negara sedang berkembang, developing country maupun negara-negara yang berpendapatan rendah, ya. Padahal di dalam G20 itu sendiri ada negara-negara yang belum terkategori negara maju, salah satunya adalah Indonesia. Nah, karenanya bagi kami di T20, rekomendasi yang kami ajukan itu tidak hanya sekedar melihat apa yang menjadi masalah global, tetapi kita coba menerjemahkan apa masalah global itu dan bagaimana itu bisa diselesaikan untuk negara sedang berkembang, ya, maupun negara yang berpendapatan rendah. Jadi pasti ada perbedaan dengan apa yang menjadi rekomendasi itu untuk negara-negara maju. Artinya ini waktunya Indonesia juga untuk menyuarakan ya Pak ya terkait dengan apa sih masalah-masalah yang dihadapi oleh negara-negara berkembang yang sedang dihadapi. Iya. Pak Bambang, T20 ini kan tentunya diharapkan menghasilkan gagasan yang konkret dan Iya, juga rekomendasi kebijakan strategis yang tepat sasaran bagi Iya, G20 leaders. Tentunya ini bisa dikatakan cukup memiliki peran yang penting bagi pemulihan ekonomi global. Iya. Nah, setelah T20 Summit diselenggarakan di Bali, what's next Pak for Ya. T20? Tentunya bagi kami di T20, tugas berikutnya setelah komunike ini dilahirkan dan intinya disepakati oleh komunitas T20 adalah mencoba mengajukan apa yang kami rekomendasikan kepada stakeholders, ya. Tentunya ultimately pasti kepada Bapak Presiden selaku presiden dari G20 tahun ini, ya. Tapi kan tentunya tidak bisa semuanya langsung ke presiden. Ya, kita juga akan tentunya berkomunikasi dengan berbagai kelompok, ya, istilahnya working group yang ada di dalam G-nya 20,
ya dalam sisi government-nya, ya. Ada yang misalkan terkait energi, ada yang terkait dengan digital, ada yang terkait lingkungan hidup, ada yang terkait dengan sektor keuangan sendiri, ya. Sehingga kita harapkan kalau kemudian masing-masing working group atau masing-masing kementerian ini bisa menangkap ide yang diajukan oleh T20, ya harapan kita nanti apa yang kita rekomendasikan dalam komunike final T20 bisa juga menjadi bagian dari komunike finalnya G20. Oke, jadi memang tentunya koordinasi antar working group ini juga penting ya Ya, Pak bagi artinya komunike. kita harus approach ya, kita harus melakukan pendekatan dan meyakinkan mereka ya bahwa ini yang menurut kami rekomendasi yang sangat baik dan tadi sudah Anda katakan juga ini research based sifatnya. Jadi bukan hanya sekedar usulan yang sifatnya lisan tapi sudah didasari penelitian atau kajian yang cukup mendalam. Oke, baik. Terima kasih Lead Co-Chair T20 Indonesia, Bapak Bambang Brojonegoro, telah meluangkan waktunya untuk kami. Sehat dan sukses selalu untuk Anda, Pak. Ya, terima kasih. Ya. Demikian interview kami bersama dengan Lead Co-Chair T20 Indonesia, Bapak Bambang Brojonegoro.